Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mohon maaf ingin mengungkapkan tentang barangkali oleh sebagian dari sahabatku dianggap sebagai porno. Dan barangkali bagi sahabatku saya ingin menunjukkan yang dalam tanda kutip kayaknya dianggap bias gender itu. Bias gender itu adalah agak sedikit mendiskreditkan perempuan. Tetapi ala kulli hal, atas apapun kita harus mengungkapkan ini, barangkali bisa menjadi rujukan bahwa kitab kuning itu sangat kaya memang. Sehingga ada sebagian orang yang meneliti bahwa kitab kuning itu ada yang perspektifnya adalah bias gender, ada yang tidak. Tapi bagi sebagian yang lain itu adalah bagian dari khazanah yang memang harus dipelajari. Dan itu ada dalam kitab kuning. Karena itu disebutkan dalam kitab kuning, berarti saya pun juga memiliki hak pula untuk menjelaskannya kepada para sahabatku. Karena itu mohon maaf jangan dianggap minor dulu, karena ini adalah bagian dari khazanah keilmuan Islam. Ada sebagian orang yang bertanya, kenapa kadang ketika orang berkhidbah melakukan melamar seorang perempuan, kadang diperbolehkan untuk melihat sebagian tubuh wanita, misalnya boleh melihat wajah dan boleh melihat telapak tangan. Karena itu para ulama membahasnya apa sebabnya dan apakah memang ada tanda-tanda rahasia bagi tubuh perempuan itu yang bisa diketahui oleh laki-laki. Maka untuk menjelaskan itu saya ingin mengungkapkan apa yang ditulis dalam kitab Hasyiatul Bujairimi. Dalam kitab Hasyiatul Bujairimi dijelaskan bahwa tubuh wanita itu bisa menunjukkan terhadap tubuhnya yang lain. Bagian tubuh wanita bisa menunjukkan terhadap bagian tubuh wanita yang barangkali tersembunyi. Karena itu saya ingin menjelaskan dan saya ingin membacakannya untuk menunjukkan bahwa dalam kitab itu memang ada. Bi annal hikmata la yalzamu ittiraduha qala ahlul firasati wal khubrati bin nisa. Telah berkata orang yang ahli firasat. Ahli firasat itu adalah orang yang bisa mengetahui sesuatu berdasarkan apa yang tampak, wal khubrati, dan orang yang ahli bin nisa'i tentang perempuan. Yang pertama, idza kana famul mar'ati wasi'an, jika mulut perempuan itu lebar, luas, kana farjuha wasi'an, maka farjinya itu juga luas. Jadi kalau misalnya ini mulut perempuan itu luas, lebar, maka farjinya juga lebar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa idza kana shaghiran kana farjuha shaghiran dhayyqan. Jika mulutnya itu kecil, sempit, itu menunjukkan bahwa farjinya juga sempit dan juga kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa in kana safataha ghalidhataini kana askataha ghalidhataini. Jika kedua bibirnya, ini 1, 2, bila kedua bibirnya itu adalah tebal, maka bibir farjinya pun juga tebal. Karena itu kalau misalnya apa yang saya ungkapkan itu kalau misalnya ternyata tidak benar dalam faktanya, maka bisa ditulis dalam komentar itu tidak benar. Ini hanya pendapat yang ditulis dalam kitab fikih ini, bisa mungkin salah, bisa mungkin benar, bisa sebagian orang benar, bisa sebagian orang keliru. Karena itu nanti silahkan ditulis di komentar. Itu yang ketiga tadi. Yang ketiga, jika bibir kedua bibirnya itu tebal, maka bibir kelaminnya juga tebal. Yang keempat, wa in kana syafataha raqiqataini kana askataha raqiqataini. Jika kedua bibir mulut perempuan ini tuh dua, itu tipis, maka bibir farjinya juga tipis. Yang kelima, wa in kanatis sufla raqiqatan kana farjuha shaghiran. Jika bibir bawahnya itu tipis, maka farjinya kecil. Yang keenam,
Wa in kanat lisanuha syadidal humrati kana farjuha jafan minar rutubah. Jika lidah perempuan itu sangat merah, bentuknya itu merahnya kelihatan banget itu, lidahnya merah gitu, maka kana farjuha jafan minar rutubah, maka farjinya itu kering dari basah-basah, jadi tidak banyak airnya, kering. Yang nomor 7, wa in kana lisanuha maqtu'ar ra'si kana farjuha katsirur rutubah. Dan jika bibirnya itu kayak terpotong, jadi bentuknya tidak begini tapi terpotong, nah, kayak lurus kayak terpotong itu, maka katsirur rutubah, maka farjinya itu banyak basah-basahnya, berarti banyak airnya. Basahnya itu karena apa? Tidak tahu, yang penting kayak begitu. Yang nomor 8 adalah wa in kanat hadba al anfi fahiya qalilatul ghordi fin nikah. Jika hidung, ini masalah hidung, jika hidungnya perempuan itu adalah hadba al anfi, yaitu cembung, jadi agak cembung begini, cembung, maka dia tidak terlalu berhasrat kepada hubungan suami istri. Jadi semangat girahnya untuk hubungan suami istri itu nggak terlalu tinggi gitu. Nggak terlalu tinggi, nggak menggebu-gebu. Kalau misalnya hidung perempuan itu agak cembung begini. Nah. Yang nomor 9, wa in kana mawara'a udhuniha makhsufan fa innaha syadidatur ruhbah fin nikah. Jika di belakang telinga perempuan itu cekung, agak cekung itu berarti begini, agak cekung, maka dia itu sangat ingin memiliki hasrat yang tinggi dalam melakukan hubungan suami istri. Dia semangat melakukan hubungan suami istri kalau di belakang perempuan itu agak cekung. Kemudian yang nomor 11, wa in kanat tawilataz zakoni fa innaha fatihatul farji qalilatus sya'ri. Kalau misalnya perempuan itu adalah ini dagunya panjang ada kan yang dagunya panjang, perempuan yang dagunya panjang, fa innaha fatihatul farji, maka farjinya agak terbuka. Kemudian qalilatus sya'ri, rambutnya sedikit. Di sekitar farji itu rambutnya sedikit. Kalau ini ya panjang begini. Perempuan dagunya agak panjang. Kemudian yang nomor 12, wa in kana saghiraz zakoni fa innaha ghamidatul farji. Jika dagu perempuan itu adalah kecil, maka farjinya itu tertutup. Yang nomor 13, wa in kanat kabiratal wajhi ghalidhatal unuki dalla dzalika ala sighoril ajzi wa kibaril farji wa dhaikihi. Kalau misalnya perempuan itu wajahnya besar, agak tebal, besar, jadi barangkali apa ya, kalau wajahnya besar itu mungkin agak bulat atau mungkin juga agak tebal, serta ghalidhatal unuki, ini agak tebal, lehernya agak tebal, dalla dzalika ala sighoril ajzi, itu menunjukkan bahwa bagian belakang, orang sekarang menyebutnya pantat, bagian belakang itu kecil dan farjinya besar tapi sempit. Yang nomor 14, wa idza kasura zahiru syahmi qadamiha wa badaniha azuma farjuha. Dan jika telapak kaki dan badannya itu banyak lemaknya, telapak kaki dan luar telapak kakinya itu dan badannya, luar telapak kaki dan badannya itu banyak lemak, maka farjinya itu besar dan ia memiliki kehormatan, dihormati oleh suaminya. Wa idza kanatil mar'atu nati atas saqaini fi sholabihi fa innaha syadidatus syahwah la sabrolaha anil jima. Dan jika perempuan itu dua betisnya itu menonjol di dalam keras, menonjol gitu, dua betisnya itu menonjol, maka fa innaha syadidatus syahwah, maka dia kuat syahwatnya dan tidak sabar untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau betisnya itu agak menonjol begitu, berarti dia memiliki hasrat yang kuat dalam melakukan hubungan suami istri, minta terus. Misalnya begitu. Yang ke-16, wa in kanatil ain
kahilatan kabiratan fa innahu yadullu 'alal hilmah. Jika matanya itu hitam kayak celaan terus besar, jadi bulat besar kayak orang celaan hitam, itu fa innahu yadullu 'alal hilmah, itu menunjukkan bahwa dia memiliki syahwat yang semangat gitu. Berkobar-kobar itu semangat. Wadoyikur rohimi, dan sempit rohimnya. Yang ke-17, wasighorul ajzi ma'azmil aktafi, dan bagian belakang pantat perempuan itu kecil serta pundaknya itu besar, bahunya itu besar. Yadullani ala azmil farji, menunjukkan atas besarnya farji. Wahai sahabatku, lagi-lagi bahwa ini adalah hazanah kitab kuning. Karena itu jangan berpikiran porno dahulu, itu untuk menunjukkan kenapa sih ada sebagian alasan kenapa orang menikah itu boleh untuk melihat wajah dan telapak tangan. Tapi ini tidak mesti benar, dan ini jangan dianggap bias gender. Bagi sahabatku yang suka untuk membahas bagaimana kitab kuning terhadap bias gender, silahkan menulisnya, dan ini bisa menjadi data. Silahkan dicari dalam kitab Hasyiatul Bujairimi alal Khotib juz 3 ya, dicari gitu tentang pembahasan ini. Demikian wahai sahabatku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.